Selamat tahun baru 2025 ya teman-teman. Seperti yang kalian ketahui kalau channel gua ini kan ngebahas tentang hewan-hewan kriptid yang punya bentuk dan sifat yang aneh-aneh. Tapi di awal tahun 2025 ini, gua nonton statement yang sangat aneh. Lebih aneh dari hewan kriptid yang gua bahas di channel ini. Gak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Karena statement ini dilontarkan oleh orang nomor 1 di negara kita. Kok bisa-bisanya orang yang disebut-sebut sebagai macan Asia ini bilang sawit nggak menyebabkan deforestasi? Apa macan udah nggak tinggal di hutan, tapi tinggal di kebun sawit di tahun 2025 ini? Statement Pak Presiden juga didukung oleh Menteri Kehutanan yang mengatakan pemerintah Indonesia berencana akan membabat hutan seluas 20 juta hektar atau seluas 2 kalinya Pulau Jawa. Yang jadi pertanyaan, apakah benar kebun sawit nggak menyebabkan deforestasi dan pemanasan global? Di sini gue nggak mau bahas jurnal-jurnal ilmiah yang semuanya menyatakan kalau emang perkebunan sawit itu salah satu penyebab deforestasi dan meningkatnya suhu di planet bumi ini. Gue cuma mau bilang ke Pak Presiden, coba sekali-sekali jalan di jalanan kebun sawit siang hari. Dan naik motor, jangan naik mobil. Kalau nggak muka Bapak yang tebel karena debu yang udah kayak kabut. Dan yang parahnya mungkin Bapak bisa kena ispa. Gua kebetulan kerja sebagai konsultan komunikasi di sebuah lembaga konservasi di Indonesia. Dan area kerja gua itu di salah satu hutan di daerah Kalimantan Timur. Dan hutan ini tuh jaraknya kurang lebih cuma 10 km dari kebun sawit terdekat. Setiap mau masuk hutan, gua pasti lewatin jalanan perkebunan yang panas dan debunya itu minta ampun. Dan ini juga kekhawatiran gua. Mungkin hutan tempat kerja gua bisa beralih fungsi ke depannya jadi kebun sawit atau pertambangan. Siapa yang tahu kan? Di channel ini gue juga pernah bahas gimana nasib orang hutan yang ada di perkebunan sawit. Kalian bisa tonton videonya sendiri lah. Dan juga gue pernah ngebahas dampak dari deforestasi terhadap harimau Jawa yang akhirnya punah. Karena udah nggak punya lahan untuk berburu. Gue juga pernah bahas badak Kalimantan yang sisa 80 ekor lagi. Itu semua akibat hutan yang beralih fungsi, entah untuk perkebunan atau pertambangan. Buat info kalian, di tahun 2024 kemarin itu dinobatkan sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah manusia. Dan kalian sadar nggak sih, tahun kemarin itu durasi musim hujan lebih pendek dari yang biasanya. Apakah kita akan diam saja melihat kelakuan pejabat kita yang duduk santai di ruangan ber-AC dengan filter udara canggih, sibuk membabat hutan Indonesia dengan peraturan-peraturan yang mereka buat? Bisa jadi hewan-hewan endemik di Indonesia di masa depan hanya sebatas gambar di dalam buku. Bahkan mungkin menjadi mitos dan jadi cerita tentang hewan kriptid untuk anak cucu kita nanti. Ingat, bumi ini bukan warisan untuk kita, tapi titipan dari generasi selanjutnya untuk kita jaga. Dan ya, selamat kalian renungkan, semoga kalian bahagia selalu dan sehat selalu, bye-bye.